Anda aja sengaja loh datang ke sini buat mantau hari ini Emang. untuk kalian. Tapi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke match kedua kita di game pertama antara KS Cloudbread versus Charlie's Angel. So, Let's go, challengers, let's go, jangan lupa ramaikan. let's go, let's go, let's go, let's go. Diramaikan kembali dari tombol like-nya. Jangan lupa juga dikasih share-nya biar makin semangat, biar makin ramai. Karena kita udah masuk dalam match yang kedua kali ini antara KS Cloudbread versus Charlie's Angel. Tapi untuk nama tim-tim ladies kali ini agak menarik ya, jelas semuanya bagus-bagus gitu kan. Tapi permainan agresif ya. dari seorang Ophelia. Cianyi kali ini bakal coba diincar terlebih dahulu tapi masih bisa cabut dan masih bisa mendapatkan satu sided blending. Ternyata Wow. Mireska di sana mendapatkan first blood. Wow, langsung dapat first blood pagi-pagi dari teman-teman KS Cloudbread. Harus sedikit lebih bersabar lagi mungkin. Tapi kita lihat kali ini satu upaya penyerangan yang cukup berani. Wah, Charlie's Angel benar-benar agresif banget membahaskan kematiannya. Kita lihat kali ini juga dari Ophelia. Gue sempet sering beberapa kali ketemu sama Ophelia ya. Kalau lagi ranked ya, gue gak tau kalau misalnya dia main nge-team. Tapi kalau lagi ranked sih gue bilang dari Ophelia adalah salah satu player yang cukup bagus. Bahkan hati-hati di sana. Langsung dibetal begitu saya dari Ophelia dan Mireska. Terlalu overpick gue rasa. Kalau misalnya niatnya mau poking-poking di early game gak masalah. Tapi tadi mereka terlalu overpick. Hampir aja mereka diserang sama berempat tuh sama Charlie's Angel. Nah, Karena hampir early game aja. butuh banget item dong. Apalagi Liliana loh. Ya walaupun Liliana sebenarnya adalah salah satu hero yang bisa kita bilang cukup stabil dari early, mid sampai late game. Tapi tidak boleh terlalu over PD juga. Karena itu akan menjadi bahaya nantinya buat temennya tentunya. Tapi ini di bawahnya hilang ya, mau nggak mau harus reset dulu dari seorang Violetnya. Dan itu ngebuat space untuk mendapatkan satu Abyssal Dragon untuk di awal-awal. Tapi udah ada seorang Drusilla juga yang siap untuk memberikan info. Nggak ada kontes sama sekali. Beberapa damage yang diberikan masuk ke arah Drusilla juga membuat akhirnya Lumbur harus reset terlebih dahulu. Tapi kali ini coba ada pengambilan objektif lainnya yang coba dilakukan. Aduh, ini Tulen jungle tanpa blue buff sih atau Sage Golem sih udah jadi PR banget ya. Karena spam skillnya juga agak sedikit berhati-hati. Artinya ada perhitungan mana yang harus diperhatikan. Bahkan kalau kita lihat kali ini Ophelia coba untuk mengecek lagi kira-kira Sage Golemnya udah ada apa belum nih. Bakal digangguin terus-menerus pokoknya ya. Ya, harusnya udah jadi satu info sih. Ketika satu kali dicuri, ntar yang kedua kali dan ketiga kalinya harus lebih dijagain lagi. Ya nggak ada salahnya buat jaga-jaga, ningkatin awareness aja sih sebenarnya. Walaupun siapa tahu yang nggak nyuri lagi gitu. Tapi kan kalau misalnya yang udah tadi dibilang sama Kodok juga Tulen gak punya blue buff gitu kan. Pusing juga kepala gitu. Apalagi dia menjadi pusatnya kali ini. Dia butuh banget item gitu kan. Tapi kita lihat di arah atas GG Moeng. Gue agak sedikit ketawa kalau nyebutin GG Moeng. Lu ada-ada aja lu GG Moeng namanya lu. Lu GG Moeng sama GG Moeng. Coba untuk melakukan satu upaya penggundulan di area hutan gitu teman-teman dari Charlie's Angel. Tapi lihat di arah mid lane juga tadi ini teman-teman dari KS Cloudbread kalau kita lihat dari segi rotasinya cukup kompak ya. Mereka tahu betul mereka mau kemana, bareng-bareng kemana dulu. Tapi kalau kita lihat udah ada satu upaya yang dilakukan setup di arah bottom lane. Udah ada 4 orang dari Charlie's Angel yang siap untuk masuk ke arah pertahanan dari seorang Hayate. Tapi ternyata dibalaskan dengan satu red buff yang tercuri lagi dan lagi. Ini sih teman-teman dari KS Cloudbread yang benar-benar berusaha, berniat untuk menggunduli farmingan dari seorang Tulen gitu. Iya, ini Tulennya benar-benar gak dikasih apa-apa loh. Sekarang jungle-nya udah bersih. Tulennya farming dari mana? Mau nggak mau sekarang ke mid lane. Bergerak ke arah mid lane berarti bakal mengganggu farmingan dari seorang Alexa. Alexa dan juga Tulen akan berbagi gold. Dan ini goldnya jadi nggak maksimal. Sayang sekali untuk di mid game nantinya. Nggak bakal bisa kontes. Tapi kali ini dari seorang Ophelia masih coba menggunakan soul jungle strike terlebih dahulu karena serang Drusilla. Tapi nggak ada masalah. Drusilla masih ada 3/4 di sana. Udah ada mau ke Hunter juga. Arthur bakal coba dibuka. Tapi entah arahnya kemana. Drusilla pun harus tumbang. Masih ada Monpol. Bakal coba dibuka sama seorang Axela kali ini. Dan sudah ada seorang Chei juga yang datang memberikan bantuan. Tapi XQ berfokus terhadap Sage Golem yang terlihat. Berfokus terhadap blue buff aja. Gak mau ngambil tapi Chei-nya masih bisa mengambil apa yang menjadi haknya kali ini ya. Agak sedikit sedih biasanya kalau gue sebagai Krixi menggunakan Moonfall untuk zoning. Karena kekuatan dari Moonfall itu sebenarnya damage-nya nggak ketolongan banget. Apalagi kalau gue udah punya sekitar 3 item. Tapi lagi dan lagi Krixi di sini itu berguna banget dengan tipikal hero dari Yes. teman-teman dari teman-teman KS Cloudbread. Lu emang lu ini gua gak akan sebutin komennya tapi lu Ferdianto gua tandain lu. Gua tandain lu Ferdianto. Gua baca komen lu ya Ferdianto. Aduh lucu banget. Dan oke kali ini
Pastinya ada seorang Yoding. Ini Yoding sih udah boleh banget untuk main agresif ya di menit kelima ya. Artinya Yoding seharusnya udah mulai cukup kuat nahan beberapa damage yang coba diberikan sama seorang Mireska nantinya. Bahkan dari seorang Yoding ini udah bisa mengganggu komposisi yang coba dimainkan oleh seorang Bloodbath. Tapi untuk Abyssal Dragon kali ini bakal coba ada perebutan. Datang itu dia udah ada Moonfall juga yang bakal coba dibuka. Dan ternyata diambil sama seorang Vioxy kali ini. Dicuri bahkan Drusilla sebagai bonus. Harus tumbang juga KS Cloudbreath. Benar-benar bermain dengan cukup efektif. Bahkan untuk tower tier pertama di arah bawah. Sudah pasti tidak akan bisa dipertahankan karena memang terlalu berbahaya untuk melakukan satu zoning. Sayang sekali. Coba ngambil objektif tapi harus kehilangan banyak hal. Yes, ini dari KS Cloudbreath tahu banget targeting mereka bagus sih kalau menurut gua. Karena mereka tahu ini yang bakal delay pergerakan mereka adalah lumburnya sama Superman-nya. Jadi ketika Superman gak ada, cuma ada lumbur, target mereka akan bergerak ke arah lumbur dulu. Agar mereka lebih gampang lagi buat masuk ke target mereka selanjutnya. Entah itu Krixi, Violet, ataupun Tulen. Dan itu akan semakin bagus nantinya kalau misalnya terus-terusan dibiarin gitu aja sama Charles Angel. Kalau misalnya mereka pengen coba untuk melakukan counter attack, nah kayak gini, lihat langsung dicari itu badannya duluan. Dan bahkan dari seorang Alexa di posisi yang salah gua rasa coba untuk mundur, tapi mundurnya nggak bareng sama teman-teman ya. Ada Earth Splitter yang coba dibuka kali ini ke arah seorang Ophelia, tidak berdampak apapun. Masih bisa menyelamatkan teman-teman dari KS Cloudbreath. Sementara di atas ini Hayatenya dibiarin free farming. Udah sakit, dibiarin free farming. Ngumpulin item sebanyak mungkin, lihat langsung bocor setengah darah dari seorang Chei ya. Atas serangan yang diberikan. Padahal itu cuma sorry Kentos aja. Belum keluar tuh kunai blitz-nya. Lu bayangin kalau kunai blitz-nya kalau keluar. Tapi ternyata Chei mau coba tuh balas dendam. Dendam coba dikeluarkan. Tapi sayang sekali kunai blitz digunakan untuk melakukan upaya mundur terlebih dahulu. Karena teman-temannya masih jauh buat backup. Gak apa-apa lah. Yes, masih bisa cabut, masih bisa reset. Yang penting gak tumbang dulu dari seorang Vioxy. Karena memang harus di shutdown nih. Dan Charles Angel harus ngabetin kill dulu sih untuk bisa ngimbangin keadaan gold yang menurut gue udah cukup tertinggal di menit ke-7. Tapi di arah bawah, Yoding sekali ini bakal coba berduel sama seorang Moeng yang Moeng gue rasa cukup mendominasi. Bahkan kalau kita lihat Yodingnya juga harus riset cukup jauh terlebih dahulu sebelum bisa melakukan satu clearing. Dan sudah ada satu zoning juga yang coba dilakukan oleh kawan-kawan dari KS Cloudbreath. Kali ini setup yang lagi dan lagi ya kan. Terlalu lama dari arah keduanya tapi Drusilla numpang lewat doang. Udah setengah darah menghilang. Itu dia di arah lain udah ada Yoding juga yang harus terpick up di tangan seorang Moeng kali ini. Event mereka coba dilakukan terlebih dahulu di arah atas. Tapi sekali lagi dari Drusilla. Mereka coba ditangkap, jungle strike connect. Udah ada Moonfall, harus Peter tidak mengenai siapapun. Dan masih ada seorang Seki yang tadi sempat mengeluarkan satu backstep tapi masih belum bisa mendapatkan tumbal apapun. Mireska datang-datang udah kelar. Oh, tapi kalau bisa gue ngelihat XP ya dengan penggunaan butterfly-nya tidak terlalu agresif ya bisa gue bilang. Malah yang bisa gue lihat dari teman-teman KS Cloudbreath itu yang lebih agresif itu Riktornya atau seorang Ophelia. Padahal kalau misalnya menurut gue dari Riktornya udah buka, mungkin harusnya di follow up itu bakalan jadi bagus. Tapi mungkin ada sedikit miscom tadi karena sebenarnya move yang dilakukan oleh seorang Riktor tadi udah cukup bagus dive ke arah tower. Cuman ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mungkin yang diberikan oleh Butterfly. Dan kita lihat kali ini bakal langsung bergerak ke arah objektif lainnya, menambah keunggulan gold yang mereka miliki. Kali ini terpaut sekitar 3.000 gold ya. 4.000 gold bahkan teman-teman dari Charles Angel harus tertinggal. Ini akan menjadi sedikit PR yang cukup berat tentunya untuk Charles Angel. Gimana caranya mereka nyusul gold dari teman-teman KS Cloudbreath. Yang mana mereka juga butuh banget item. Ini hero late game dari Charles Angel banyak banget. Tapi hati-hati ada Earth Splitter yang tadi berhasil menyelamatkan seorang Violet. Ternyata hampir saja tadi Violetnya ter-pick off. Ini mereka punya Krixi, Violet, ada Tulen. Bener-bener butuh item banget. Tapi mereka gak dikasih farmingan sama sekali. Yes, bakal digangguin terus. Sini banget ini hampir tumbang gitu kan. Dan sekali lagi McDolom bakal coba di kontes terlebih dahulu. Tapi udah dari kita lihat juga dan yang bakal coba dibuka. Di area lain ada Yoding yang coba mengejar. Tapi gak ada target juga yang bisa digapai sama seorang Yoding karena semuanya masih terlalu jauh. Di arah lainnya udah ada objektif yang terlihat terpantau spawn. Chei menerima damage cukup banyak. Harus Peter bakal coba dibuka. Masuk ke arah seorang Ophelia kali ini setengah darah menghilang. Tapi gak terlalu bermasalah karena ada seorang Mireska. Sakit banget itu. Sending blendingnya. Tersisa 2 bar doang dari seorang Chei. Astaga, menit ke-9 sih udah jadi PR nih ya. Ini sih Vioxy gila sih. Lu lihat sorry contest dari dia bener-bener sakit banget. Bahkan hero-hero inti dari Charles Angel sekalinya karena sorry contest dari seorang Vioxy itu kehilangannya pasti setengah darah, pasti banget. Dan itu akan menjadi finishing yang cantik nanti buat Butterfly kalau Vioxy sama Butterfly-nya barengan terus. Tapi di arah top lane kayak bakal dibiarkan gitu saja, hati-hati tersandwich. Kali ini 2 player dari Charles Angel tidak bisa berbuat banyak. Violet tidak ada jalan keluar nampaknya dari Drusilla, mencoba untuk sedikit lebih jauh lagi mundur ke arah belakang. Masih bisa selamat nampaknya namun tidak bisa menyelamatkan Violet. Teman-temannya datang, backup yang cukup terlambat gua rasa dari seorang Ki dan Alexa, but it's okay, at least mereka nggak kehilangan lebih banyak power lagi. Tapi mungkin tadi gua agak sedikit
kesulitan melihat melihat dari Violetnya kaburnya ke arah kiri, bukan yang ikut ke lumbur gitu. Agak panik juga kali ya, kejepit. Ya, itu sama-sama panik sih dari keduanya karena nggak nyangka bahwa ada 4 orang juga yang Kejepit ngincer ya, mereka dijepit gitu. banget. Iya. Jadi mau nggak mau mereka harus coba untuk improvisasi, tapi harus Splitter sekali lagi bakal coba dibuka. Superman. Karena ada 2 orang, udah ada Yoding kali ini mendorong 1 orang. Moonfall-nya bakal coba dibuka dan XK berhasil coba ditumbangkan di tangan seorang Tule dari seorang Shenyi. Tapi di area belakang ada Moeng juga yang datang tiba-tiba membuat rusuh dengan mode full moon-nya kali ini. 2 orang harus tumbang dari Charlie's Angel. Tapi pertukaran yang cukup manis menurut gua karena akhirnya XP berhasil di shutdown dulu. Seenggaknya untuk beberapa detik ke depan gak bakal ganggu farmingan dari seorang Chei-nya ya. Iya, benar banget. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang perlu di shutdown adalah GG Moeng sih. Karena lu lihat dari GG Moeng itu dengan 3-0-2 ya. Ini akan bakalan jadi semakin sulit lagi ke depannya. Apalagi lu lihat dia udah punya Longinus kan. Terus dia juga udah respect terhadap adanya 2 mage di teman-teman Charlie's Angel dengan medalion gitu kan. Udah ada Trixie sama Tulen. Udah respect banget. Ini tuh udah siap buat ngasih badan ke teman-temannya dari seorang Yena gitu. Namun Holy Dragon berhasil didapatkan oleh teman-teman di KS Cloudbreak, menambah keunggulan gold yang mereka miliki menjadi 33.000. Berarti terpaut sekitar 5.000 teman-teman dari Charlie's Angel. Ini benar-benar PR yang sangat berat. Tapi tadi bisa gue bilang peran dari Superman-nya cukup bagus ya. Walaupun dia kehilangan banyak darah, tapi at least ngasih 1 impact lah buat teman-temannya, yaitu 1 kill yaitu Keki. Tapi kita lihat baru gue omongin ternyata terbaca rotasinya dari seorang Superman dan akhirnya berhasil di pick off oleh teman-teman dari KS Cloudbreak. Ya, emang itu yang harus dilakukan sama Superman ya. Iya, itu yang musuhnya soalnya. Iya, itu dia ya. Yang harus dilakukan Superman juga tadi adalah salah satu move kayak gitu tuh, melakukan push, terus mobilitas yang cukup tinggi juga harus dimanfaatkan untuk melihat lane yang kosong. Dan itu udah dilakukan tugasnya dengan baik. Cuman sayangnya KS Cloudbreak udah sadar dan move-nya pun benar-benar menjepit seorang Superman sehingga Superman gak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Apalagi dari era sebenarnya juga udah cooldown, jadi masih tetap bisa dikejar. Kali ini dengan ada Slayer yang didapatkan oleh KS Cloudbreak serta adanya 1 wave di sisi atas, bisa jadi atas bakal menjadi incaran. Moonfall bakal coba dibuka, tapi langsung sacet-sacet dari seorang Moeng mengskip semua yang ada, menghindari sebisa mungkin dan berhasil selamat karena nggak ada instant stun yang dimiliki oleh Charlie's Angel. Sakit banget itu auto attack dari seorang Fioxie. Udah cukup berasa setengah darah menghilang, tapi ada Paus. Jadi dari Violetnya memilih untuk melakukan rotasi. Tapi kita balik lagi, ternyata Pausnya nggak begitu lama. Itu akan menjadi next target buat teman-teman dari KS Cloudbreak. 1 tower lagi di arah bottom lane milik Charlie's Angel berhasil didapatkan. Membuat vision dari teman-teman KS Cloudbreak akan sedikit luas lagi masuk ke area hutan milik Charlie's Angel. Yes, bakal lebih luas lagi, bakal lebih bebas lagi untuk KS Cloudbreak untuk mendapatkan beberapa momentum untuk melakukan invite pastinya. Tapi kalau kita lihat dari seorang Yoding juga masih coba untuk mengganggu terlebih dahulu, menunggu seorang Chei regroup, signing blending masuk ke seorang Chei hampir aja cukup dalam, tapi nampaknya daerah belakang dari seorang Ophelia terlalu jauh didorong oleh seorang Drusilla. Nice, bagus, ini dia yang harus dilakukan oleh seorang Drusilla ya, karena dari tadi movement atau pergerakan dilakukan sama seorang Drusilla ini masih belum cukup bagus gitu kan, sehingga ada satu momen di mana dia bisa memperbaiki satu kesalahan tersebut dan sudah ada inisiasi masuk ke seorang Yoding. Cukup sakit pastinya, tapi Moeng udah setengah darah juga menghilang. Hati-hati, 1 tower tier 2 di arah atas berhasil coba dijebolkan. Di arah mid lane pun akan coba didorong oleh kawan-kawan dari KS Cloudbreak. Padahal itu dari Yena, kalau gue nggak salah tadi dia punya Shield of Frost ya, tapi dari Violetnya masih lumayan perih tadi masuk ke arah seorang Yena. Tapi kita lihat kali ini hati-hati kalau misalnya ditarik terlalu jauh, Violetnya akan dikasih kesempatan buat jadi dan Krixie-nya dikasih buat jadi juga. Ini bakalan jadi bahaya harusnya buat KS Cloudbreak. Ini nggak boleh dibiarin terlalu lama, bakal dicek terlebih dahulu. Bash yang ada di sebelah kiri ternyata ada Ophelia, hati-hati mereka sudah bersiap di area bas sebelah kiri. Jadi di terlalu depan. Gegemo yang sudah mulai melakukan zoning tuh, lihat sakit banget Krixie-nya aja sekarang udah mulai berasa loh. Kalau dibiarin lagi masuk ke arah late game, ini akan menjadi 50-50 nanti. Tapi Drusilla coba untuk melakukan satu pengecekan, sakit banget. Damage yang diterima oleh seorang Drusilla tersisa 1 bar aja padahal dia udah tebul banget. Itulah adanya Hayate ketemu sama tank gitu ya. Ya, tadi gue pikir pakai Yoga Edge juga loh, agak tebel tuh jadi Hayate-nya. Iya, Drusilla itu nggak perlu melakukan hal seperti itu ya, karena Charlie's Angel ini ingat punya seorang Yodings yang kita tahu Yodings ini setiap masuk temak dengan keadaan mendorong pun itu akan membuat musuh takut gitu kan. Betul. Jadi mungkin
Drusilla harus coba minta bantuan Yoding dulu gitu kan supaya bisa Yoding aja yang masuk ke dalam semak nantinya atau membuat momentum karena Drusilla ini ditugaskan untuk melindungi seorang Sin. Sinnya masih belum bisa mendapatkan play terlalu banyak bersama dengan seorang Chei, tapi Jungle Strike udah ada Makobe Hunter juga masuk karena seorang Chei kali ini. Udah dari kita lihat, Autotech benar-benar membuat Chei gak bisa berbuat banyak, tapi ternyata masih berhasil selamat juga. Terlalu dalam masuknya bakal seperti dalam sebesar Yoding. Udah ada zoning yang cukup bagus juga dari Drusilla kali ini. Tapi Moeng harus slow dan harus reset terlebih dahulu. Sedangkan Vioxy, orang urus orang peduli. Yang penting objektif tower tier 2 berhasil diambil alih. Oke, objektif tower tier 2 berhasil diambil, tapi kalau lu lihat tadi penggunaan skill yang dikeluarkan oleh KS Cloudbreak itu benar-benar rapi banget. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat pertandingan-pertandingan yang terjadi, kadang ada orang yang dalam satu pertarungan itu ngeluarin skillnya barengan. Tapi kalau lu lihat KS Cloudbreak benar-benar dengan sangat rapi, tertata satu persatu mengeluarkan skillnya. Jadi kayak misalnya Hayate-nya keluar Kunai Iblisnya kapan gitu, dari X-nya kapan munculnya, atau misalnya mungkin dari Liliananya kapan masuk, itu terbentuk dengan sangat baik. Dan di arah bottom lane lagi dan lagi kita kalian berhasil memberikan satu pressure, tapi kita juga ada seorang Violet-nya cukup sekarat kali ini, masih bisa di-zoning oleh Moonfall dari seorang Krixi, tapi double kill berhasil didapatkan kali ini. Dan Kei dan Drusilla ternyata harus rela meregang nyawa. Yes, Vioxy udah jadi cukup sakit, tapi Yoding juga di arah bawah harus tumbang kali ini. Dan malam sudah hadir, malam sudah mencekam. Artinya Dark Lord Slayer kali ini akan coba diamankan oleh KS Cloudbreak sebelum nantinya mereka akan menembus high ground dari Charlie's Angel. Tapi dengan adanya beberapa anggota yang siap bangkit lagi ya, 15 detik lagi dan juga 10 detik lagi dari Drusilla, seharusnya ini masih bisa melakukan satu defense yang cukup baik nantinya di atas high ground. Karena ingat dari Charlie's Angel juga memiliki seorang Alexa yang dengan Krixi-nya udah bisa melakukan clearing wave dengan cukup cepat gitu kan. Ya. Mischief, Nether Wars, serta adanya Moonfall ini udah bisa jadi bagus ya, satu combo yang bisa membersihkan cukup cepat juga gitu kan. Tapi kalau kita lihat Ophelia sekali lagi akan coba bermain agresif kali ini, coba untuk mendeteksi jungle terlebih dahulu, coba untuk diamankan untuk seorang Vioxy, dan udah ada 3 lane push bahkan coba dilakukan oleh KS Cloudbreak. Iya, di sini KS Cloudbreak udah tinggal bermain secara objektif aja sih. Itu dari manajemen minionnya harus dibenerin gitu, karena mereka kalau kita lihat dari secara goalsnya udah jauh banget mengungguli gitu ya, otomatis dari item juga kita udah masuk ke menit ke-17. Ini goal tuh udah kayak ya udah lah ya, karena masing-masing tim juga udah memiliki item yang cukup sebenarnya. Tapi ini yang perlu kita bahas adalah bener banget tadi yang udah dinotis sama Kodok, bahwa kali ini Moonfall dari seorang Krixi akan sedikit menyulitkan untuk masuk kalau catatannya positioning dari Alexa ini bisa terjaga. Kalau dia hanya Moonfall-nya sampai maju-maju sendiri kan sama itu aja. juga jadi masalah ya. Tapi ini Drusilla gue lihat udah kayak cendol tuh, barnya banyak banget. Waduh, ini Drusilla gue bisa lihat udah bisa ngebuat momentum ya, beberapa kali bagus banget, tapi kali ini udah ada splitter juga yang bakal coba dibuka. Wah. Tapi harus hancur juga. Moonfall bakal coba diturunkan kali ini, tapi di arah belakang ada Moeng yang menerima damage cukup banyak. Tapi dari seorang Mireska juga harus mundur terlebih dahulu. Sama-sama reset, Charlie's Angel bakal coba melakukan reset, tapi udah ada yang berfokus terhadap satu high ground. Harus tumbang dari seorang Moeng, gak masalah, masih ada Tensei, harus coba dibalikin lagi. Dan akhirnya berhasil coba di shutdown terlebih dahulu, tapi gak bisa langsung nge-end karena memang udah ada yang tumbang, itu seorang Moeng kali ini. Dan Charlie's Angel berhasil untuk mendefense, setidaknya masih selamat satu tower tier 3 di arah bawah ya, sehingga anak-anak dari Toro gak hadir dulu nih ya. Iya, ya anak-anak Toro nggak akan ada, tapi ini akan menjadi satu langkah lebih maju lagi buat KS Cloudbreak. Cuma tadi adalah satu upaya defensif yang cukup baik juga dari Charlie's Angel. Lu bisa lihat combo yang dilakukan dengan sangat luar biasa. Ketika keluar Earth Splitter dari seorang Lumbur atau Drusilla, kemudian di follow up dengan adanya Superman yang mengacak-acak formasi, itu memberikan satu titik cerah buat Charlie's Angel. Walaupun menurut gue dari KS Cloudbreak udah lumayan sakit semuanya dan udah sama-sama tebel-tebel juga. Sebenarnya ini tuh udah kayak ya udah lu tinggal tim fight di tengah, siapa yang melakukan kesalahan duluan itu bisa menang. Gak masalah sebenarnya kalau dari Charlie's Angel kehilangan banyak tower, karena kalau kita lihat dari itemnya mereka udah sama-sama lengkap, tinggal adu mekanik aja gitu sebenarnya di tengah. Tapi kalau kita lihat di sini juga dari Charlie's Angel sudah mulai menyadari bahwa mereka ketinggalan cukup jauh, kali ini akan bergerak secara bersamaan. Tapi catatan gue cuma satu, ini Krixi-nya benar-benar harus jaga, karena sekarang ini fokusnya ada di Krixi. Kalau Krixi-nya bisa mengeluarkan Moonfall dengan sangat baik, posisi yang bagus, itu bakalan menjadi titik balik nantinya buat KS Cloudbreak. Tapi gue nggak ngelihat satu tekanan dari seorang XQ ya dari tadi ya. Ini XQ masih kurang agresif ya. Iya, gue ngerasanya kurang agresif karena memang nggak ada momentum yang bikin seorang XQ ini bisa backstep berkali-kali gitu kan dari tadi. Dan
Justru Vioxinya yang dari tadi itu menjadi concern utama untuk kawan-kawan Charlie's Angel. Cuman emang agak sedikit sulit digapai, maka dari itu Charlie's Angel pun coba melindungi apa yang memang bisa dilindungin. Yaitu ada seorang Alexa yang sekarang bisa menjadi satu hero yang bisa memberikan perlawanan juga. Perbedaan gold kita lihat udah hampir menyentuh sekitaran 7.000. Ini sebenarnya cukup jauh juga, tapi untuk sekarang tanpa adanya Dark Lord Slayer juga gua rasa Cloudbread nggak mau ngambil resiko sih, karena high ground yang dimiliki oleh Charlie's Angel ini cukup kuat ya dari beberapa hero-nya yang terlihat juga. Tapi CI kali ini sekali lagi bakal coba diincar, datang dan serang Eski, langsung coba menggunakan satu backstep, coba diincar, Splinter kok karena dua orang sekaligus, tapi CI masih bisa selamatkan. Enggak, ternyata ada seorang Moeng yang pertukarannya cukup mahal, karena Moengnya pun harus tumbang kali ini. Moeng tumbang sama CI, tapi kalau menurut gue CI-nya yang hilang kali ini akan membuat teman-teman dari Charlie's Angel akan sedikit kesulitan. Tapi kalau kita lihat damage dealer yang diberikan tadi oleh teman-teman dari Charlie's Angel, yaitu dari Chrissy dan juga Violet, itu cukup menyeramkan loh. Karena pas Violetnya free hit, itu dibantu dengan Moonfall, gila banget. Wah, nice combo banget sih. Di mana Splitter dengan satu dolongan yang cukup manis dan seorang Yoding menjadi target untuk seorang Yoding dari seorang Mireska. Tapi ternyata masih berhasil untuk pulang terlebih dahulu, dan sayang sekali terlalu overpick bisa gue bilang, karena udah kelihatan Liliana itu dia punya 6 skill ya kita bisa bilang. Jadi kalau lu ngejar-ngejar Liliana terlalu jauh dengan adanya teman-temannya yang udah siap backup, itu akan menjadi buang-buang waktu tentunya. Nah itu dia ya, tadi ada satu combo-combo yang bagus banget sebenarnya, tapi emang gak ada base damage yang cukup besar di antara keduanya. Ada Chrissy aja tadi. Iya ada Chrissy aja atau seorang Sin aja tuh yang bisa ngelakuin satu atau dua kali tactical fire, udah pasti dapat tuh karena satu orang. Cuman sayang sekali ya, nggak ada siapapun, cuman berduaan doang dan nggak bisa mendapatkan siapapun. Justru harus kehilangan seorang Yoding, sekali Dark Lord Slayer udah mulai hadir dan siap untuk membantu KS Cloudbread untuk mendapatkan kemenangan kali ini. Karena di arah bawah menjadi objektif utama oleh KS Cloudbread demi mendapatkan anak-anak Toro dan akan mempermudah untuk mengamankan kemenangan mereka gitu kan. Charlie's Angel masih tetap bertahan di posisinya. Tapi kalau bisa gue bilang pemanfaatan ultimate-nya kayak tadi aja nih, Charlie's Angel ini masih tetap bisa ngamanin Masih bisa comeback loh, masih bisa comeback ya tadi kayak Earth Splitter dari Lumbur yang di follow up sama Superman kayak gitu, terus ada Chrissy. Wah itu sih bisa jadi titik balik, tapi mungkin ya harus lebih diperhatikan lagi komunikasinya sih kalau menurut gua. Nggak mungkin dong Tank jalannya berdua sama Superman. Mereka harus jalannya sama salah satu damage dealer mereka gitu. Kalau misalnya mereka jalannya berdua kayak gitu, sampai kapan mau bunuhnya? Betul, jadi nggak ada base damage yang cukup gede ya. Padahal tadi incarannya adalah seorang Mireska yang kita tahu nggak ada item diff juga. Tapi kalau kita lihat udah ada Shining Blending juga yang bakal coba dibuka. Sin, Tactical Fire masih belum berasa, tapi Clearing Wave juga bakal coba diusahakan terlebih dahulu. Dark Lord Slayer udah mulai sampai ke arah tengah, mau nggak mau harus coba dilakukan satu Clearing Wave oleh Charlie's Angel. Tapi nampaknya masih ada Splitter, Moonfall juga bakal coba dibuka. Gak berdampak apapun, tidak berasa apapun, tapi masih berpindah ke arah tengah dari seorang Ophelia. Maka udah Hunter bakal coba dibuka, didorong ke arah belakang akan jadi, tapi Man of Steel dari seorang Yoding mendorong 4 orang sekaligus dan harus membuat nyawanya tumbang kali ini. Masuk Alexanya menjadi incaran utama karena memang udah ada Moonfall lagi. Langsung berani banget dari seorang Ophelia. Begitupun udah dari Splitter yang coba masuk ke arah 3 orang sekaligus, tapi dari seorang Moeng berdansa, dan ini dia kemenangan untuk KS Cloudbread 1-0. 1-0 KS Cloudbread menutup game di 22 menit 56 detik. Karena tadi kita bisa bilang ya, sempat kita notice juga kalau misalnya mereka bawa ke late game